Hai, apa kabar sahabat investor semua? Sebentar lagi bursa kita akan kedatangan tamu baru lagi nih, yaitu dengan hadirnya PT Bangun Karya Perkasa Jaya Tbk. Mari kita lihat background dari perusahaan PT Bangun Karya Perkasa Jaya Tbk. Cari pendanaan di pasar modal guna menunjang ekspansi bisnisnya. PT Bangun Karya Perkasa Jaya Tbk berencana menggelar penawaran umum perdana saham atau Initial Public Offering atau IPO di Bursa Efek Indonesia. PT Bangun Karya Perkasa Jaya Tbk merupakan sebuah perusahaan yang telah berdiri sejak tahun 2007. Memiliki kegiatan usaha utama berupa jasa konstruksi umum dan konstruksi baja. Kegiatan usaha konstruksi umum perseroan berfokus pada proyek infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan bangunan air, dan bangunan industrial seperti pabrik dan gudang. Sementara itu, kegiatan usaha konstruksi baja perseroan meliputi pabrik dan gudang. Dalam 15 tahun sejak pendirian perseroan telah menjadi mitra dengan pihak perusahaan swasta maupun badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, dan telah dipercaya mengerjakan lebih dari 200 proyek yang berada di berbagai lokasi di Indonesia. Perseroan juga memiliki entitas anak, yaitu PT Karya Asmon Solusi yang bergerak di bidang real estate yang dimiliki sendiri atau disewakan. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki visi menjadi perusahaan konstruksi terdepan dan terpercaya serta berkarakter dengan pelayanan inovatif, komunikatif, disertai kepedulian dan komitmen yang tinggi kepada klien, di mana dengan visi tersebut Perseroan selalu mengutamakan kepuasan klien. Calon emiten yang berbasis di Surabaya, Jawa Timur ini bakal melepas saham perdana dengan kode saham KRYA. Dalam IPO ini, Perseroan akan melepas sebanyak-banyaknya 325 juta saham baru dengan nilai nominal Rp25 per saham. Jumlah saham itu setara dengan 20% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO. Perseroan membuka harga penawaran di kisaran Rp120 hingga Rp130 per saham, sehingga jumlah dana yang bisa diraih dari aksi ini mencapai Rp42,25 miliar. Samaan dengan IPO, Perseroan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 162,5 juta waran seri 1 atau sebesar 12,50% dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat penyertaan pendaftaran. Waran seri 1 diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham yang ditawarkan yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham yang ditawarkan pada saat tanggal penjatahan. Skemanya adalah setiap pemegang dua saham yang ditawarkan berhak memperoleh satu waran seri 1, di mana setiap satu waran seri 1 memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli satu saham perseroan yang dikeluarkan dari portofel dengan harga pelaksanaan yang akan ditentukan kemudian. Selain itu, Perseroan juga akan melaksanakan program alokasi saham karyawan atau ESA. Perseroan akan mengalokasikan saham maksimal 1,62 juta saham atau 0,50% dari jumlah saham yang dikeluarkan dalam IPO. Untuk melaksanakan IPO ini, Perseroan telah menunjuk PT Indo Capital Sekuritas dengan kode broker IU sebagai penjamin pelaksana emisi efek. Berikut adalah daftar pemegang saham Perseroan setelah pelaksanaan IPO dan pelaksanaan program ESA. Adapun seluruh dana yang diperoleh dari hasil IPO setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek akan digunakan seluruhnya untuk modal kerja, yakni sebesar 54,10% akan digunakan untuk biaya penyediaan bahan baku material, biaya pembelian perlengkapan kerja, dan biaya perawatan mesin beserta perangkat pendukungnya. Dan 45,90% akan digunakan untuk pembangunan gudang milik anak usaha KRYA, yakni PT Karya Asmon Solusi. Rencananya, Bangun Karya Perkasa Jaya akan membangun 23 unit gudang dengan total luas tanah 6.610 meter persegi yang berlokasi di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. KRYA akan menerima pembayaran dari PT Karya Asmon Solusi dengan sistem turnkey, artinya Perseroan bakal menerima pembayaran setelah unit-unit gudang siap beroperasi dan diserah terimakan kepada PT Karya Asmon Solusi. Kompleks pergudangan yang terintegrasi digital ini dipersiapkan untuk menyambut peluang dari perkembangan industri digital dan penjualan online. Saat ini, PT Karya Asmon Solusi yang baru berdiri sejak 9 Juni 2022 belum beroperasi. Sebanyak 51% saham perusahaan properti itu dimiliki oleh PT Bangun Karya Perkasa Jaya Tbk,
sedangkan 49% lagi dikempit oleh Sike Nguang. Lantaran bisnis real estate PT Karya Asmon Solusi yang merupakan satu-satunya anak usaha KRYA belum beroperasi. Walhasil, pendapatan bangunan Karya Perkasa Jaya seluruh berasal dari bisnis konstruksi. Sedangkan dana yang diperoleh perseroan dari pelaksanaan waran seri 1 jika dilaksanakan oleh pemegang waran, maka akan digunakan untuk penambahan modal kerja perseroan, antara lain untuk biaya penyediaan bahan baku material, biaya pembelian perlengkapan kerja, dan biaya perawatan mesin beserta perangkat pendukung lainnya. Perseroan berhasil membukukan kinerja positif di sepanjang tahun 2021. Pendapatan perseroan di tahun 2021 tercatat sebesar 102,5 miliar, meningkat dibandingkan di tahun 2020 yang sebesar 83 miliar rupiah. Secara keseluruhan di tahun 2021 perseroan membukukan laba tahun berjalan sebesar 5,6 miliar rupiah, meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercatat laba sebesar 1 miliar rupiah. Per 31 Desember 2021, perseroan tercatat memiliki total aset sebesar 122,7 miliar rupiah, meningkat jika dibandingkan dengan total aset per 31 Desember 2020 yang sebesar 95,3 miliar rupiah. Total liabilitas perseroan mengalami peningkatan menjadi sebesar 74,3 miliar rupiah. Ekuitas perseroan menjadi sebesar 48,3 miliar rupiah, meningkat jika dibandingkan dengan nilai per 31 Desember 2020 yang tercatat sebesar 35,8 miliar rupiah. Dari sisi arus kas, perseroan mencatat arus kas positif dari aktivitas operasi sebesar 784 juta rupiah, arus kas negatif dari aktivitas investasi sebesar 267,2 juta rupiah, dan arus kas positif dari aktivitas pendanaan sebesar 1,4 miliar rupiah. Dengan demikian, terdapat penambahan kas dan setara kas sebesar 1,9 miliar rupiah sehingga saldo kas dan setara kas per 31 Desember 2021 tercatat menjadi 6,9 miliar rupiah. Mulai tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan seterusnya, perseroan akan membagikan dividen tunai secara kas atau dalam bentuk uang sebanyak-banyaknya 25% dari laba tahun berjalan, dan kebijakan perseroan dalam pembagian dividen tersebut akan diputuskan oleh para pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham tahunan atau RUPST yang diadakan setiap tahun. Dan berikut ini adalah rencana dari jadwal IPO PT Bangun Karya Perkasa Jaya Tbk. Masa penawaran awal telah berlangsung sejak tanggal 30 Juni 2022 hingga 6 Juli 2022. Masa penawaran umum akan dilaksanakan pada tanggal 19 hingga 21 Juli 2022 dan tanggal pencatatan saham direncanakan pada tanggal 25 Juli 2022. Itulah sekilas informasi dari rencana IPO PT Bangun Karya Perkasa Jaya Tbk.